warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran bersama saya tentunya ya. Semoga proses pembelajaran ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Jangan lupa juga isi absennya ya. Hai, kembali lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompokmu atau orang tuamu. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan juga jawabanmu. Kemudian yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Jelaskan juga jawabannya. Kemudian yang keempat, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabannya. Ketika adik Beni makan malam, apa dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Kemudian yang keenam, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Kemudian yang ketujuh, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Sawah dibajak pada hari ke-1, kemudian pada hari ke-21 sampai ke-30 padi ditanam. Pada hari ke-100 padi mulai berbiji dan padi dipanen pada hari ke-120. Padi diambil dari sawah di hari ke-122. Padi dijemur dan digiling di hari ke-130. Di hari ke-132 biji padi siap jadi beras, kemudian baru bisa diolah menjadi nasi yang siap untuk dimakan. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Untuk gambar A yaitu menebang pohon, gambar B menanam pohon, dan gambar C yaitu merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Jelaskan alasannya mengapa.
Kemudian apa dampaknya bagi lingkungan dan apa dampaknya bagi orang lain. Nah, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Jelaskan alasannya. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Apakah yang sebaiknya dilakukan? Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang, lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Pernyataan, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap lingkungan. Uraiannya misalnya ya, menyiram tanaman setiap hari. Kemudian dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan, yaitu tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Untuk selanjutnya silahkan buka buku siswa halaman 10, kemudian kalian isi ya. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Jadi kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Sekarang diskusikan dengan temanmu atau kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Nah, buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan-bahannya yaitu daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Kemudian alatnya gunting. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan bahan, kemudian buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Kemudian, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Yang selanjutnya, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Kemudian, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Kemudian pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat mengerjakan.